Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Sayyidul Walid Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa ibadillahi salihin amin. Fi kitabihi mafahim yajib an tusaha ila an qala hasilul bahthi. Kesimpulan pembahasan, yang mana ini merupakan akhir bab dari kitab Mafahim Yajib Antusaha karya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Alimul Hijaz wa Muhaddithul Haramain, guru kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap sambungkan kita dengan beliau, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau sehingga kita tergolong umat yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hasilul bahthi, kesimpulan pembahasan. Wal hasilu anna hadhihi al-qissata masyhuratun fi kutubil ahadithi wa fi kutubis siyari. Kesimpulannya, kisah ini, kisah tentang Abu Lahab yang memerdekakan hamba wanitanya, budak perempuannya yang bernama Thuwaibah, tatkala Thuwaibah menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab, yaitu tentang lahirnya ponakan Abu Lahab, putra saudara Abu Lahab yang bernama Abdullah, yang mana bayi yang dilahirkan itu adalah bayi Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Abu Lahab adalah putra Abdul Muttalib, jadi saudara kandung saudara Abdullah bin Abdul Muttalib, jadi Nabi ponakan. Ketika Ibunda Aminah, Siti Aminah melahirkan Nabi, di situ Thuwaibah mendapat kabar dan langsung menyampaikan berita tersebut kepada majikannya, yaitu Abu Lahab. Begitu Abu Lahab mendapat berita dari Thuwaibah, spontan karena senangnya, karena gembiranya atas terlahirnya ponakan yang jenis kelaminnya laki-laki, dan itu merupakan kebanggaan orang Arab saat itu, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang Arab jahiliyah saat itu, ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, mereka merasa malu, merasa mereka terhinakan dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika bayi yang lahir itu laki-laki, senangnya, kebanggaannya luar biasa, sehingga spontan Abu Lahab ketika mendengar almarhum saudaranya Abdullah itu mendapatkan putra laki-laki, saking senangnya spontan dia merdekakan budak perempuan, yaitu Thuwaibah, yang menyampaikan kabar gembira tersebut. Nah, ini ceritanya disebut dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah.
wa naqalaha hufadun mu'tabaruna mu'tamadun, dan meriwayatkannya kisah ini ulama-ulama hufad yang notabene mereka adalah ulama-ulama yang mu'tabar, mu'tamad. Mereka adalah ulama-ulama yang mu'tabarun, artinya yang diterima keilmuannya, riwayatnya di setiap zamannya. Mu'tamadun, dan mereka adalah ulama-ulama rujukan. Wa yakfi fi tawthiqiha, cukup dalam hal penguatan terhadap kisah tersebut, kaunul Bukhari, adanya Imam Bukhari, naqalaha fi sahihihi, telah meriwayatkannya dalam kitab Sahih Bukhari, al-muttafaq, yang telah disepakati, ala jalalatihi wa makanatihi, atas keagungannya Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, dan posisinya, kedudukannya dalam bidang hadis. Wa kullu ma fihi minal musnad, dan hadis-hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh beliau dari hadis-hadis yang bersanad dan bersambung dengan Rasul. Sahihun bila kalam, hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami'us Sahih itu semuanya sahih bila kalam, no comment. Ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, semua sepakat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari semuanya hadisnya sahih. Wa ammal mu'allaqat wal mursalat, adapun di situ ada hadis yang dikategorikan hadis mu'allaq atau hadis mursal, allati fihi, yang ada di dalam Sahih Bukhari, fa innaha la takhruj an dairatil maqbul, semuanya tidak keluar dari zona hadis yang diterima. Wala tasilu ilal mardud, dan tidak sampai ke derajat hadis tersebut ditolak, selagi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, sekalipun di situ ada sanad yang tidak disebutkan rawinya sehingga terkesan ini hadisnya mu'allaq atau ini hadisnya mursal. Setelah diteliti oleh ulama, ternyata mu'allaq, mursal yang disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu semuanya bersanad, semuanya sanadnya bersambung. Wa hadza ya'rifuhu ahlul ilmi, dan yang bisa mengetahui hal tersebut terkait mu'allaqat, mursalat yang ada dalam Sahih Bukhari, yang bisa tahu ya ulama, pakar-pakar hadis, al-mushtaghiluna bil hadithi wal mustalah, mereka yang menyibukkan dirinya, menghabiskan segalanya demi hadis dan mustalah hadis dan ilmu hadis. Mustalah itu ilmu hadis. Walladzina ya'rifuna ma'nal mu'allaq wal mursal, yang tahu itu orang yang mengenal arti maksud daripada mu'allaq dan mursal. Kalau nggak paham jangan bicara. Ulama yang sudah menyelami hadis, menguasai mustalah, mereka mengatakan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dari hadis mu'allaq atau mursal, semuanya itu musnad, semuanya sanadnya bersambung. Jadi para ulama lah yang mengenal dan mengetahui. Wa ya'rifuna hukmahuma idza jaa fi sahih, dan mereka para ulama yang betul-betul menguasai, mendalami hadis dan ilmu hadis, mereka lah yang mengetahui hukum mu'allaqat dan hukum mursalat idza jaa, apabila ada
mursalat mu'allaqat fi sahihi dalam sahih Bukhari. Jadi kalau kita para pemula, para santri yang belum mendalami hadis atau ilmu hadis, jangan bicara. Khawatir kita terjebak, terperosok nantinya kepada sesuatu yang dilarang, yang diperingatkan keras oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbohong kepada Nabi. Kembalikan semuanya kepada ulama, karena merekalah yang mengerti, mereka yang paham. Fandur in syi'ta dzalika fi kutubil mustalah. Fandur, maka lihatlah, in syi'ta, jika Anda mau, dzalika, hal itu Anda lihat, fi kutubil mustalah, dalam kitab-kitab ilmu hadis. Ka Alfiyatis Suyuti, seperti kitab Alfiyah karya Imam As-Suyuti, wal Iraqi, dan Alfiyah karya Imam Al-Iraqi, wa syuruhiha, dan syarah-syarahnya Alfiyah, wa Tadribir Rawi, dan kitab Tadribir Rawi. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka para ulama, ta'arradu li hadhil mas'alah. Mereka ta'arradu, mereka telah mengutip, mereka telah menjelaskan li hadhil mas'alah, membahas masalah ini. Wa bayyanu, dan mereka telah menjelaskan qimata ma fis sahih, kualitas hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, minal mu'allaq wal mursal, dari hadis mu'allaq dan hadis mursal. Wa anna dzalika maqbulun, dan bahwasanya hal itu, hadis mu'allaq, hadis mursal yang ada dalam Sahih Bukhari, itu semuanya maqbulun, diterima indal muhaqqiqin, oleh para ulama ahli tahqiq hadis. Thumma, kemudian, inna hadhil mas'alah minal manaqib wal fadail wal karamat. Permasalahan tentang keringanan siksa Abu Lahab, Abu Talib, itu semuanya masuk dalam bab manaqib, dalam bab biografi, profil, sejarah hidup, riwayat hidup. Wal fadail, termasuk keutamaan, anugerah. Wal karamat, dan kemuliaan. Allati yadhkuruhal ulama, yang telah menyebutkannya siapa para ulama, fi kutubil khasais usyar, dalam kitab khasais dan kitab-kitab sejarah. Khasais itu keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya, apakah nabi atau sahabat atau ulama, syuhada, tokoh Islam. Wa yatasahhaluna fi naqliha, dan ulama-ulama ahlut tahqiq yang menerima hal itu, yatasahhaluna fi naqliha, dalam meriwayatkannya mereka enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu detail. Yang penting itu manaqib, ya udah, itu hanya sekedar untuk keutamaan, khasais. Wala yashtarituna fiha as-sahiha bil ma'na al-mustalah alaihi, dan mereka para ulama tidak mensyaratkan di dalam permasalahan tersebut atau hadis yang berkaitan dengan manaqib, fadail, dan karamat, tidak mensyaratkan hadisnya sahih bil ma'na al-mustalah alaihi, dengan definisi yang dikenal tentang hadis sahih. Sekalipun hadisnya tidak mencapai derajat sesuai dengan definisi hadis sahih yang disepakati oleh ulama, ketika hadis tersebut kaitannya dengan manaqib, dengan fadail, dengan karamat, sekalipun belum mencapai derajat sahih seperti yang disepakati definisinya oleh ulama, itu tetap diterima oleh para ulama muhaqqiqin. Walau dhahabna ila ishtirati hadha syart syad,
andai kita ambil syarat yang dianggap keluar dari standar, definisi standar, keluar, lama amkana lana dzikru syai'in min siratin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita bisa menyebutkan sedikit pun dari sejarah Nabi. Kalau harus sahih semua, itu semua kitab sejarah bisa hilang. Karena hadisnya tidak semuanya sahih dan banyak yang dibawa sahih. Tapi karena ini kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan kemuliaan, dengan riwayat hidup, maka sekalipun tidak sahih seperti hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di bawahnya tetap diambil oleh ulama. Yang penting itu hanya sekedar untuk menjadi argumen tentang riwayat hidup, manaqib, kemuliaan seseorang, apakah itu Nabi atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau harus sahih, maka mustahil kita tidak bisa mengumpulkan atau menulis atau menyebut sejarah Nabi. Qabla al-bi'tsati, apakah sejarah sebelum kenabian, sebelum diutusnya Nabi, wa ba'dal bi'tsati, dan setelah kenabian. Ma'annaka tajidu kutubal huffaz, padahal Anda mendapatkan kitab-kitab para ulama yang kompeten, yang huffaz, alladzina alaihimul umdah, yang menjadi rujukan, menjadi sandaran, wa ala sani'ihimul mu'awwal, dan karya mereka dijadikan rujukan, dijadikan pegangan, landasan. Walladzina minhum arafna ma yajuzu wa ma la yajuzu dzikruhu minal haditsidh dhaif, dan beliau-beliau para ulama di mana dari mereka kita ini mengenal, mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita sebut, kita terima, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa, mana yang boleh diriwayatkan, mana yang tidak boleh diriwayatkan, minal haditsidh dhaif, dari hadis itu kita tahunya dari mereka. Tajid kutubahum, mereka yang mengenalkan kepada kita tentang hadis dhaif, dalam kitab-kitab mereka kita dapatkan mamlu'a bil maqtu'at wal marasil. Kitab mereka itu banyak menyebutkan tentang hadis yang maqtu', tentang hadis yang mursal, tapi dipakainya, dijadikannya sebagai dalil untuk apa? Untuk manaqib, riwayat hidup, sejarah, atau fadhail amal, keutamaan amalan, keutamaan puasa, keutamaan salat, keutamaan zikir, keutamaan doa. Itu ulama-ulama yang menjelaskan, mengenalkan kepada kita tentang hadis dhaif, dalam kitab-kitabnya menyebutkan, bukan karena ini tidak sahih, tidak sebutkan oleh Bukhari terus dibuang, bukan. Salah yang begitu. Tetap hadis sekalipun tidak mencapai derajat a'las sahih, karena hadis sahih itu ada derajat-derajatnya. Ulama katakan a'las sahihi ma'alaihi ittafaqa, pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu posisi nomor 1, a'las sahihi ma'alaihi ittafaqa. Fama rawal ju'fiyu fardan yuntaqa. Posisi kedua, level 2, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Jangan keliru. So, sekarang ada pembelokan, ada penyesatan, dan itu tersebar di medsos. Setiap Anda buka, jangan keliru. Di situ ada pengkaburan. Anda harus paham nama kitabnya Imam Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Ini dibalik, As-Sahihul Jami'.
Kalimatnya sama, hanya diputar untuk pengkaburan. Ini talbis iblis. Ini adalah pengkaburan yang disisipkan, yang dihembuskan oleh iblis lewat kroni-kroninya, antek-anteknya iblis. Itu tersebar di medsos. Anda harus paham dan mana yang harus Anda ambil dan mana yang harus Anda tinggalkan, supaya kita jangan tersesat. Jangan kita terkecoh dengan apa yang mereka lakukan di medsos dari pengkaburan-pengkaburan dalam hadis. Jadi kita akan temukan tajid, Anda akan menemukan kutubahum, kitab-kitabnya mereka, para ulama muhakkikin itu banyak menyebutkan hadis maktu, hadis marasil, mursal, maktu. Maktu mursal itu masuk dalam kategori, dalam kelompok hadis dhaif. Tapi disebut oleh ulama-ulama, oleh pakar-pakar hadis, ulama muhakkikin. Nah, mereka menyebutkannya dalam rangka memperkuat, memotivasi umat untuk apa? Untuk amalan, untuk mengamalkan amalan-amalan taat, atau tentang riwayat hidup, biografi seseorang atau sejarah. Nah, itu tetap dipakai oleh ulama. Artinya hadis dhaif itu masih bisa dipakai. Hadis dhaif itu masih bisa dipakai. Bukan karena hadis dhaif terus dilempar ke sampah. Salah. Ulama katakan hadis dhaif, hadis sekalipun dhaif, itu nilainya lebih daripada pembicaraan atau omongan orang biasa, siapapun orangnya. Masih lebih berharga, lebih bernilai hadis sekalipun dhaif. Maka salah kalau ada yang meyakini bahwa hadis dhaif semuanya tinggalkan atau buang ke tempat sampah atau lempar, kita ambil yang sahih-sahih. Kita lihat ulama-ulama, ya, seperti yang disebut tadi, Imam As-Suyuti, Imam Al-Iraqi, dan ulama-ulama kaliber, pakar-pakar hadis, ya semuanya alhamdulillah mereka masih menerima hadis dhaif dan masih menggunakan, memakai, menjadikan dalil hadis dhaif, tapi tidak dalam akidah, tidak dalam hukum halal haram. Itu yang harus kita pahami. Selagi untuk sekedar sejarah, untuk sejarah, dalil biografi, dalil riwayat hidup, kemudian dalil untuk memotivasi umat dalam beramal, ya, itu masih bisa menggunakan dalil hadis sekalipun dhaif. Dan itu kita bisa dapatkan dalam kitab-kitabnya para ulama-ulama hadis. Wa ma ukhidha 'anil kuhan wa ashbahihim. Banyak ulama-ulama menyebutkan dalam kitab, ulama-ulama hadis banyak menyebutkan dalam kitab mereka hal-hal yang diriwayatkan dari kuhan, dukun, jahiliyah, tapi disebut oleh ulama. Untuk apa? Untuk sekedar sebagai apa? Sebagai penguat, untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh ulama terkait hal tersebut. Wa ashbahihim, dan yang serupa dengan dukun. Yang diambil dari dukun atau yang orang-orang yang serupa fi khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hal-hal keutamaan, keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika, karena hal itu mimma yajuzu dzikruhu fi hadzal maqam, karena hal tersebut termasuk hal-hal yang boleh disebut, boleh diriwayatkan
fi hadzal maqam, dalam bab ini. Amma qaulu man qala, adapun ucapan ulama yang mengatakan inna hadzal khabar yu'arid qaulahu, hadis ini bertentangan dengan firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, fa hadza qaulun mardud. Ini ucapan tidak bisa diterima. Bima qalahul ulama, sebab ada penjabaran dari ulama. Wa naqalnahu anhum sabiqan, dan kita sudah nukil sebelum bab ini, kita sudah jelaskan, kita sudah riwayat, kita nukil. Wa tahrirul kalam fi hadzal maqam, adapun tahrirul kalam artinya sebagai pamungkas dalam bab ini, huwa annal ayata, bahwasanya ayat tadullu, menunjukkan, ala anna amalal kufar, bahwasanya amalan-amalan orang kafir, la yunzar ilaiha, tidak dianggap, tidak dilihat, tidak ditoleh, walaysa fiha annahum sawa'un fil adab, bukan berarti mereka sama rata dalam siksaan. Wa annahu la yukhaffafu an ba'dihimul adab, bukan berarti tidak diringankan dari sebagian mereka siksa, artinya keringanan mungkin. Kama huwa muqarrarun indal ulama, sebagaimana itu ditetapkan di kalangan para ulama. Wa kadzalikal ijma' alladhi hakahu Iyad, begitu juga konsensus ijma' yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh al-Imam al-Qadhi Iyad. Fa innahu fi umumil kufar, ijma' yang diriwayatkan itu secara umum bagi orang kafir. Laisa fihi anna Allah Ta'ala la yukhaffaful adab an ba'dihim, bukan berarti Allah tidak memberikan keringanan dari sebagian mereka orang kafir. Li ajli amalin amiluhu, karena satu amalan yang mereka lakukan. Berarti ada sebagian orang, karena sebab amalan yang mereka lakukan, Allah berkenan memberikan keringanan. Tapi secara umum enggak. Walihada ja'alallahu ta'ala jahannama darakat. Oleh karena itu, karena ada sebagian orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah karena amalan yang mereka lakukan, itu pun atas kuasa dan kehendak Allah, maka Allah jadikan neraka itu darakat, ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Wal munafiquna, sedangkan orang munafik, fid darkil asfali minha, di posisi, di derajat, di kelas yang paling bawah dari jahanam. Siapa orang munafik? Kita harus tahu definisi orang munafik supaya kita bisa menjaga, menyelamatkan diri, jangan sampai dalam hati kita, dalam diri kita ada sifat-sifat munafik. Thumma inna hadzal ijma', kemudian ijma' yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyad, yarudduhu an-nassus sahih, ada nas yang kekuatannya itu sahih, menolak ijma' itu. Wala yasihu ijma'un ma'a mukhalafatin nas, dan ijma' itu tidak berlaku ketika kontroversi, bertolak belakang, berseberangan dengan nas, dengan dalil yang sahih. Kama huwa ma'lumun lit talabah, sebagaimana itu sudah maklum di kalangan para talabah, artinya mereka para pemburu, para penuntut ilmu, ya, para pengkaji. Wa dzalika annahu thabata fi sahih, hal tersebut karena ada riwayat kuat dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilah, bahwa Nabi ditanya oleh sahabat,
hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in, apakah anda wahai Rasul bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu? Artinya bisa ndak ngebantu nolong Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka, dia kan Masya Allah, dia menjaga anda, yudafi anka, membelain anda wahai Rasul. Apakah anda bisa membantu dia? Bayangkan Abu Talib dari sejak Nabi berusia 8 tahun, begitu ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib, maka hak asuh itu diambil alih oleh Abu Talib. Nabi tinggal di rumah Abu Talib sampai dewasa, sampai akhirnya Nabi dinikahkan dengan Siti Khadijah oleh Abu Talib, yang ngurus Abu Talib. Bayangkan, dari usia 8 tahun sampai Nabi menikah usia 25 tahun, itu Nabi diasuh, dipantau, dimonitor, dijaga oleh Abu Talib. Bagaimana setelah jasa besar Abu Talib kepada Nabi, yang dilakukan oleh Abu Talib, kebaikan dari asuhan, ya, perawatan, pendidikan dan seterusnya, kira-kira Nabi bisa nggak bantu? Ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi jawab, wajadtuhu fi ghamaratin minan nar, aku dapatkan pamanku Abu Talib fi ghamaratin minan nar, di dasar. Ghamarat itu di dasar, di kedalaman api neraka. Fa akhrajtuhu, maka aku keluarkan dia, ila dahdahin minha, ke titik yang dangkal. Asalnya tenggelam, tapi aku bantu dia untuk tidak tenggelam, tapi ada di pinggiran neraka. Di tempat yang dangkal, artinya di pinggiran neraka. Itu dalam hadis. Fahahuwa Abu Talib, ini Abu Talib, ya, qad nafa'ahu difa'uhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelaannya, difa'uhu, pembelaannya Abu Talib terhadap Nabi itu berguna. Wa akhrajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengeluarkan dia, membantu dia, mengeluarkan dia Abu Talib, min ajli dzalika, karena pembelaannya kepada Nabi semasa hidupnya, dikeluarkannya min ghamaratin nari, dari kedalaman neraka, dari dasar neraka, ila dahdahin minha, ke pinggiran atau ke tempat yang dangkal. Fattakhfif an Abi Lahab min hadzal babi aidan la munkira fihi, dan keringanan buat Abu Lahab juga dari sisi ini. Tidak ada yang ingkar bahwa Abu Lahab ketika mendengar Nabi lahir merasa senang, merasa bahagia. Wal hadithu yadullu ala anna al-ayat al-madhkura fi man lam yakun lahum amalun yujibu at-takhfif wa kadzalika al-ijma'. Dan hadis itu menunjukkan bahwasanya ayat tersebut, ayat yang di atas tadi, itu bagi orang lam yakun lahum amal. Hadis wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Itu hadis, itu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selama di dunia, satu, dia kafir, dan lam yakun lahu amalun, dia tidak ada amalan yujibut takhfif, yang bisa memberikan keringanan dari siksa.
Wal hadithu yadullu ala anna al-ayat al-madhkura, hadis menunjukkan bahwa ayat tersebut itu diturunkannya atau pengamalannya, prakteknya, realisasinya bagi orang yang tidak punya amalan yang bisa mengundang atau memberikan keringanan. Begitu juga ijma'nya. Wa fi hadis Abi Talib al-madhkur dilalatun wa ayyi dilalah. Dan dalam hadisnya Abu Talib yang tersebut tadi, di situ ada dalil, mengandung dalil ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yatasarraful ana, Nabi bisa bertindak, bisa bersikap sekarang di dunia, wa qabla yaumil qiyamah fi umuril akhirah, dan sebelum hari kiamat, sebelum akhirat, masih di dunia, Nabi sudah bisa melakukan sesuatu dalam hal yang nanti di akhirat. Urusan keringanan siksa di akhirat, itu nanti di akhirat. Tapi Rasul dalam hadis dikatakan, fa akhrajtuhu, aku keluarkan dia, aku bantu dia, aku tolong dia dari kedalaman siksa menuju yang ringan. Nabinya di dunia, urusannya urusan akhirat. Di sini kita tahu, kata ulama, bahwa Rasul yatasarraf, bisa melakukan hal-hal saat ini di dunia, bisa melakukan sesuatu tindakan untuk hal yang di akhirat. Nabinya di dunia, urusannya di akhirat. Itu bisa, dan itu dalam hadis tersebut tadi. Wa yashfa'u, dan Nabi bisa memberikan syafaat, bisa menolong, bisa membantu. Liman ta'allaqa bihi, bagi orang yang bersambung dirinya dengan Nabi. Tidak harus nasab, yang penting muslim, mukmin, dia menyambung dirinya dengan Nabi. Ta'allaqa bihi wa dafa'a anhu, dan membela Nabi. Siapa yang di dunia membela Nabi, siapa yang dunia membangun koneksi dengan Nabi, membangun jaringan dengan Nabi, menyambung dirinya dengan Nabi, maka yashfa', Nabi akan berikan syafaat, Nabi akan berikan pertolongan nanti di akhirat. Wa amma qawlu man qala, adapun ucapan ulama yang mengatakan inna hadzal khabar ru'ya manam, ini kan impian. Hadisnya Abu Lahab, riwayatnya Abbas, itu kan mimpi. Sedangkan mimpi itu la yathbut biha hukmun, tidak bisa menetapkan satu hukum karena itu mimpi. Fa inna hadzal qail hadahu Allah lis-shawab, maka saya katakan, orang yang mengatakan oh itu sih mimpi, mimpi mah tidak bisa jadi ketetapan hukum, nggak bisa jadi dalil, nggak bisa jadi dalil. Saya katakan, ini orang la yufarriqu bainal ahkami syar'iyyah wa ghairiha, dia tidak bisa membedakan mana hukum syariat, mana bukan hukum. Kita udah jabarkan di awal, sudah jelas. Kalau ada yang mengatakan oh itu sih mimpi, bukan, tidak bisa jadi dalil hukum, kan dari awal sudah dijelaskan apa hukum syarat syariat, apa bukan. Ini kan bukan hukum syariat, fadhail, bukan hukum. Keutamaan, manakib, ini bukan hukum. Jadi harus bisa membedakan dong antara hukum syariat, hukum agama dengan apa yang bukan hukum. Amal ahkamu syar'iyyah, adapun hukum syariat, akidah, halal, haram, fa innal khilafa waqi'un bainal fuqaha. Di kalangan ulama, pakar fikih, itu sudah ada beda pendapat, ada khilaf. Hal yajuzu akhdul ahkam, apakah boleh hukumnya? Ada beda pendapat dalam bab apa? Apakah boleh
kita menjadikan hal yajuzu akhdul ahkam, apakah boleh menetapkan hukum, wa tashihul akhbar, dan membenarkan satu riwayat biru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, dengan ngimpi Rasul. Seseorang ngimpi Rasul, sedangkan ngimpi Rasul itu kan benar, hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang ngimpi Rasul, maka berarti dia telah melihat Rasul. Jadi kalau dalam ngimpi kita ketemu Rasul dan mendengar Rasul bicara, berarti benar kan? Nah, apakah yang demikian itu bisa dijadikan landasan hukum syariat? Ini ada khilaf antara ulama-ulama pakar fikih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ketika ada khilaf, ya kita kembalikan kepada ulama. Jangan klaim, jangan Anda, saya lebih yakin kepada tidak boleh. Ya, itu hak Anda. Tapi Anda jangan menyalahkan yang membolehkan, karena itu ada argumennya, ada dasarnya, dan ulama juga. Bukan ulama-ulama zaman sekarang, ulama-ulama muhaddiqin, fuqaha, muhaddisin. Wa amma ghairuha, adapun selain hukum syariat, hukum fa innal i'timada 'ala ru'ya fi hadzal bab, berlandaskan, berpegangan, berargumen terhadap mimpi dalam bab ini, la syai'a fihi mutlaqan, tidak masalah selain hukum syariat. Tapi kalau sudah kaitannya dengan hukum halal, haram, sah, batal, akidah apalagi, tidak boleh. Wa qad i'tamada 'alaiha al-huffaz, dan ulama-ulama mereka hufad i'tamad 'alaiha, itu menjadikan landasan argumen mimpi Rasul, itu dijadikan oleh ulama-ulama hufad, tapi tidak dalam hukum syariat. Ingat itu. Wa dzakaru ma jaa fi ru'ya ahli al-jahiliyah qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mundhira bi dhuhurihi. Wa dzakaru, dan mereka para ulama hufad menyebutkan ma jaa fi ru'ya ahli al-jahiliyah, impian orang-orang jahiliyah. Ngimpi, dan yang ngimpi orang jahiliyah. Nabinya belum lahir. Qabla bi'tsati Rasulillah, sebelum diutusnya Nabi. Impian-impian itu al-mundhira, memberikan peringatan, bizuhurihi, akan munculnya, akan lahirnya Nabi, akan diutusnya Rasul. Wa annahu sayaqdi 'ala syirki, bahwasanya nanti akan datang satu sosok figur Nabi yang akan melenyapkan kemusyrikan, wa ma hum 'alaihi min fasad, dan kerusakan, kebejatan yang mereka lakukan ahlu jahiliyah. Wa kutubus sunnati mamlu'atun bihadza, dan kitab-kitab hadis itu dipenuhi banyak hal-hal yang demikian disebut oleh para ulama, dan ulama yang menyebutkan hufad, bukan ulama kelas ecek-ecek atau abal-abal. Ulama hufad menyebutkan hadis yang ngimpi, dan yang ngimpi orang jahiliyah. Kenapa disebut? Karena tidak dijadikan dalil, argumen untuk hukum syariat, hukum agama, halal, haram, enggak. Tapi untuk sejarah, menguatkan sejarah atau keutamaan, manakib, dan seterusnya. Wa fi muqaddimatiha, dan termasuk di muqaddimah atau di barisan terdepan dalam menyebutkan hal-hal tersebut, kitab Dalailun Nubuwah. Kitab Dalailun Nubuwah wa adduha, dan ulama mengkategorikannya minal irhasat, termasuk irhas, sesuatu yang luar biasa yang tampak kepada seorang nabi sebelum kenabian. Allati la mani'a minal istidlali fi sya'niha birru'ya, yang tidak masalah, tidak ada penghalang, tidak ada hal yang menutup
untuk menjadikan argumen dalam hal tersebut dengan impian. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Nggak. Walau ladzalika, kalau bukan karena tidak adanya yang menutup, yang menghalangi, lama dzakaruha, niscaya mereka tidak akan sebutkan. Andai ada yang mengatakan, atau ada penghalang, atau ada hukum agama yang menutup tidak boleh, ulama kalau ada hukumnya, ada dalilnya, ulama tidak akan menyebutkan. Karena tidak ada, sehingga ulama pada menyebutkan. Andai ada, ulama nggak bakal nyebut. Tapi karena tidak ada, ulama pada nyebut. Faqaulul qail fi sya'ni ru'yal Abbas. Adapun komentar yang mengatakan terkait impiannya Abbas, innaha laysat bihujjah, bahwasanya itu sih mimpinya Abbas bukan dalil, bukan hujjah, tidak bisa. Wala yathbut biha hukmun wala khabar, tidak bisa menguatkan satu hukum, menetapkan satu hukum, atau menetapkan satu riwayat. Khurujun an amalil a'immah. Kalimat-kalimat yang demikian itu keluar dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama minal hufad, dari kalangan ulama hufad wa ghairihim, dan selain mereka. Wal muradu bihi at-tahwil la ghair. Yang dimaksud itu hanya sekedar tahwil, menakut-nakuti, memunculkan sesuatu yang besar, la ghair. Wa ma hadha yakunu sya'nul bahith 'anil haqq, dan ini bukanlah tindakan seorang yang al-bahith 'anil haqq, mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, dia tidak melakukan hal itu, tapi dibukalah, silahkan. Wal amru lillah. Setelah dijelaskan kepada umat, ini permasalahannya, ini dalilnya, ini pendapat ulama, silahkan. Umat memilih, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terus jalan itu ditutup, umat ditakut-takuti, tidak boleh begini, harus begini, diarahkan. Itu bukan tipe pencari kebenaran. Kalau orang ingin dapat kebenaran, mencari kebenaran, dan punya misi kebenaran, dia akan buka semuanya. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan innar ra'i wal mukhbir wal Abbas, lah itu yang ngimpi Abbas, yang menceritakan Abbas, dan ketika ngimpi menceritakan itu fi hali al-kufri, dia dalam keadaan kafir, belum Islam. Wal kuffar, sedangkan orang kafir, la tusma' syahadatuhum, kesaksian mereka tidak didengar, tidak diterima, wala tuqbal akhbaruhum, dan juga tidak diterima riwayat mereka. Fa inna hadza qaulun mardudun. Ucapan begini ditolak oleh ulama, nggak bisa diterima. La raihata lil ilmi fihi, tidak ada aroma ilmu. Orang yang mengatakan hal itu bisa kita ketahui, oh ini orang tidak punya ilmu. Wa huwa batilun, dan kalam komentar yang seperti itu batil. Wadhalika, kenapa kita katakan itu batil dan tertolak? Li'annahu lam yaqul ahadun, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan inna ru'ya min babis syahadati mutlaqan, mimpi itu termasuk dalam bab kesaksian. Enggak ada ulama yang mengatakan demikian secara global, secara mutlak, mengatakan bahwa mimpi itu masuk dalam bab kesaksian. Enggak ada. Wa innama hiya bisyarah, mimpi itu hanya sekedar informasi kegembiraan, bisyarah,
berita gembira, la ghair, tidak lebih. Fala yushtarat fiha dinun wala iman, maka tidak disyaratkan dalam impian agama. Orang yang mimpinya harus muslim, enggak. Wala iman, tidak disyaratkan iman. Siapapun yang mimpi bisa diterima dan dijadikan hujjah. Tidak ditanya orangnya mukmin tidak, orangnya beragama tidak, agamanya apa, dan seterusnya, enggak. Beda dengan syahadah, beda dengan kesaksian. Kalau kesaksian harus adil, harus begini dan sebagainya. Ini hanya bisyarah. Bal dzakarallahu ta'ala fil Qur'ani, Allah sebutkan dalam Al-Quran mu'jizat Yusuf alaihi salam, mu'jizat Nabi Allah Yusuf, an ru'ya maliki Misra, mimpi Raja Mesir yang notabene kafir. Ketika diceritakan bagaimana Raja Mesir ngimpi sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'in sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Itu impian raja, rajanya kafir, tapi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena apa? Karena ini tidak mimpi tidak disyaratkan orangnya itu harus beragama, harus muslim, harus mukmin, enggak. Tapi kok ada umat Islam sekarang ketika mendengar ada impian dibilang ini yang impinya kafir, nggak bisa diterima. Lah, impian Raja Mesir yang kafir disebut dalam Quran, kenapa ini tidak bisa disebut dalam kitab? Sekalipun yang impinya non muslim, kafir. Ini harus dipikirkan. Wa huwa wasaniyun, Raja Mesir yang ngimpi dan disebut impiannya dalam Quran, dia wathani, penyembah berhala. La ya'rifu dinan samawiyan mutlaqan, sama sekali dia tidak mengenal agama samawi. Wa ma'adzalika ja'alallahu ta'ala ru'yatahul manamiyah min dalaili nubuwati Yusuf alaihi salam. Sekalipun demikian, Allah jadikan impiannya sebagai apa? Sebagai dalil atas kebenaran kenabian Nabi Yusuf alaihi salam, wa fadlihi, dan keutamaannya Nabi Yusuf, wa qaranaha bi qissatihi, dan Allah sebutkan bersamaan dengan kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Padahal yang impinya penyembah batu, penyembah berhala. Walau kana dzalika la yadullu ala syai'in, andai hal tersebut tidak menunjukkan sesuatu, lama dzakarahu Allah Ta'ala, Allah tidak akan sebutkan dalam Al-Quran. Tapi karena ada sesuatu yang berkaitan dengan kenabian Nabi Yusuf, kebenaran Nabi Yusuf, dan keutamaan Nabi Yusuf, maka Allah sebut. Li'annaha ru'ya musyrikin wa thaniyin. Andai tidak ada sesuatu yang menunjukkan, Allah tidak akan sebut. Kenapa? Karena itu impiannya orang musyrik, penyembah patung. La faidata fiha, enggak ada faedahnya. Tapi karena ada sesuatu yang bisa menunjukkan, maka disebut, sekalipun yang impinya orang musyrik, orang kafir. La fit ta'yid wa la fil inkar. Andai tidak ada, maka Allah nggak bakal sebut, karena nggak ada faedahnya, tidak menguatkan dan tidak menolak. Walihada dzakaral ulama'u, oleh karena itu menyebutkan para ulama, annal kafira, bahwasanya orang kafir, yarallaha ta'ala fil manam. Ulama sebutkan bahwa bisa jadi ada kemungkinan orang kafir itu di dunia bisa melihat, bisa ngimpi Allah, bisa. Wa yara fi dzalika ma fihi indar lahu, dan dia, Allah tampakkan impian tersebut sebagai peringatan buat dia. Wa tawbikhun wa taqri'un. Tawbikh,
Artinya Allah mengingatkan dengan peringatan yang bejat atas keburukan dia, kejelekan dia karena dia kafir, sehingga dengan impian tersebut dia bisa sadar, akhirnya dapat hidayah dan kembali kepada atau masuk iman Islam. Wal ajab kullal ajab min qawli qailin, yang paling mengherankan, wal ajab kullal ajab min qawli qail, ucapan seseorang yang mengatakan innal Abbas ra'a dzalika fi hali kufrihi. Ada yang mengatakan Abbas itu ngimpi dalam kondisi dia kafir, belum masuk Islam. Wal kuffar la tusma' syahadatuhum, sedangkan orang kafir kesaksiannya itu tidak didengar, tidak diterima, ditolak. Wala tuqbal akhbaruhum, dan riwayatnya tidak bisa diterima. Fa inna hadzal qaul, ucapan ini yadullu, menunjukkan ala adamil ma'rifati bi ilmil hadis. Orang yang mengatakan demikian itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti hadis. Idil muqarrar fil mustalah, sebab yang ditetapkan ulama dalam ilmu hadis, mustalah hadis, anna sahabi, bahwasanya sahabat, au ghairahu, atau selain sahabat, idza tahammal al haditha fi hali kufrihi, jika dia menerima hadis, meriwayatkan satu hadis saat dia masih kafir, dia menerima, mendengar, tapi dia kafir dan tidak menceritakan ketika dia mendengar dalam kondisi dia kafir, lalu kemudian dia masuk Islam. Tsumma rawa dzalika ba'da islamihi, kemudian apa yang didengar ketika dia masih kafir dia sampaikan setelah dia masuk Islam. Ukhidza dzalika anhu, itu bisa diterima. Dia mendapatkannya ketika masih kafir, tapi menyampaikannya sudah masuk Islam. Boleh nggak? Diterima oleh ulama hadis. Ukhidza dzalika anhu wa umila bihi, dan bisa diamalkan. Wanzur amthilata dzalika fi kutubil mustalah. Silahkan Anda lihat contoh-contoh hal tersebut dalam kitab-kitab mustalah atau kitab-kitab ilmu hadis. Li ta'rif, agar Anda bisa tahu bu'da sahibi hadzal qawli 'anil ilmi, begitu jauhnya orang yang mengatakan seperti itu, sangat jauh dari ilmu. Artinya orang nggak punya ilmu yang mengatakan demikian itu. Wa innamal hawa, dia hanya didasari dengan hawa nafsu. Wa innamal hawa huwa alladhi hamala al-mu'taridu 'ala ad-dukhuli fima la yutqinuhu. Dia memaksakan masuk ya dalam arena, dalam satu pembahasan, satu wilayah yang dia tidak tahu, tapi dia maksakan masuk. Dasarnya apa? Hawa nafsu. Wa innamal hawa huwa alladhi hamala al-mu'tarid. Orang yang menentang, yang menolak, itu didorong oleh hawa nafsu, bukan karena ilmu. Andai dia punya ilmu, ngerti ilmu, dia tidak akan mengatakan hal tersebut. Maka dari sini begitu pentingnya ilmu agama, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjalani hidup di dunia dengan penuh ketenangan, penuh keterangan. Artinya segala sesuatunya bisa tampak jelas dengan ilmu, sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ala innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi.
ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita untuk selalu dan selalu tidak pernah kendor semangat kita dalam menggali, mencari, menuntut ilmu agama sebagai bekal kita dalam menjalani hidup. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan bahwa para ulama adalah pewaris Nabi, dan para nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan warisan materi, tapi Rasul wafat meninggalkan warisan ilmu. Ulama katakan, sahabat mengatakan lagat tarakana, Rasul wafat meninggalkan kita umat ala mahajjatin bayda, di jalur yang jelas, di jalur yang terang benderang, lailuha kanahariha, malam harinya, artinya gelapnya itu seperti siang hari, semua nampak jelas. Sebelum Nabi wafat, semua sudah Nabi sampaikan kepada umat, semua sudah Nabi sampaikan, yang kecil, yang besar, yang kecil, semua disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tugas dan kewajiban seorang Nabi. Semua sudah disampaikan, dan alhamdulillah kita sebagai umatnya, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa dengan dijadikannya kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat agung, nikmat yang besar ini, nikmat dijadikannya kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sana banyak upaya-upaya untuk memutuskan kita dari Nabi, untuk menjauhkan umat dari Rasul. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis, setan, dan kroni-kroninya di dalam menyesatkan umat, memutuskan umat dari Rasul, menjauhkan umat dari syariat. Menjauhkan umat dari Rasul berarti menjauhkan umat dari syariat, karena Rasulullah adalah al-musyarri'. Yang menyampaikan syariat dari Allah kepada umat adalah Rasul. Ketika umat dijauhkan dari Rasul, berarti umat dijauhkan dari syariat, dijauhkan dari agama. Dan itu yang sering kita dapatkan di lapangan, dalam keseharian, apakah langsung atau tidak langsung, interaksi langsung atau lewat medsos, lewat media, tanpa disadari oleh umat bahwa setiap hari itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setan, apakah setan bangsa jin atau setan bangsa manusia. Ada upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menjauhkan umat dari ilmu, dari syariat. Maka dari itu, satu keharusan bagi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin selamat, yang ingin selamat di dunia sampai akhirat, maka satu keharusan dia harus memiliki seorang guru, seorang mursyid yang terus menuntun, membimbing, menjaga iman dan Islamnya dari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kepada semua hambanya, semua umat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan dunia illa kecuali wa antum muslimun, Anda sekalian membawa iman, membawa Islam, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diupayakan oleh para ulama-ulama, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang betul-betul pewaris Nabi. Mereka orientasinya, visi misinya
bagaimana umat ini selamat, dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya, dijaga muamalahnya, dan dihias umat ini dengan akhlakul karimah, sehingga apa yang diharapkan oleh umat berupa kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat itu dapat terwujud, dapat dicapai, dapat terrealisasi. Dan jalur alternatif yang dianugerahkan Allah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Di saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijadikannya oleh Allah sebagai pintu, wa anta babullah, dan engkau wahai Rasul satu-satunya pintu yang dapat mengantar, yang dapat diakses oleh umat untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ibarat orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup di dunia itu tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menempuh jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah jadikan pintunya hanya Nabi Muhammad. Wa anta babullah. Ulama katakan wa anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Wa anta babullah, dan engkau adalah satu-satunya pintunya Allah, satu-satunya pintu untuk kita sampai ke hadirat Allah, sampai mendapat ridhonya Allah. Satu-satunya pintu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika, siapapun orangnya yang ingin sampai kepada Nabi, ingin sampai kepada Allah, ingin mendapat ridhonya Allah, ingin masuk surganya Allah, tidak lewat jalur, tidak lewat pintu Nabi Muhammad, la yadkhulu, maka dia tidak akan masuk, tidak akan sampai. Dan terbukti, silakan buka hadis Sahih Bukhari-nya, di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fenomena akhirat lewat hadis syafa'at kubra, syafa'atul uzma, syafaat Nabi. Bagaimana fenomena hari kiamat di saat semua pintu ditutup, semua anbiya mursalin tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia semuanya dikumpulkan, datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nutup diri, kecuali pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita berusaha semaksimal mungkin, jadikan hidup kita, umur kita, segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, jadikan semuanya untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan jadikanlah apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia dunia akhirat, kita, keluarga, anak cucu, dan semua yang berhubungan, yang berafiliasi dengan kita. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah bab terakhir, dan insyaallah bab penutup Al-Khatimah kita akan sampaikan secara offline, secara langsung. Adapun waktunya nanti akan dimusyawarahkan oleh pengurus, apakah dalam waktu dekat sebelum puasa atau bisa diundur setelah puasa. Insyaallah hasil musyawarah akan kita sampaikan kepada jamaah. Dengan berakhirnya bab ini berarti tinggal bab khatimah, penutup
penutup dari kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Kapan khatimah atau penutup ini akan dibacakan? Insyaallah di saat kita ketemu, kita kumpul di tempat yang ditentukan dalam musyawarah nanti. Tempatnya di mana, waktunya di mana, insyaallah akan diinformasikan. Di mana sebagaimana kita mengawali kajian kitab Mafahim itu di satu majelis, di satu forum, satu masjid, insyaallah akan ditutup di forum, di masjid atau di tempat di mana kita bisa kembali kumpul bermuajahah. Nah, tapi selama ini karena banyak hal yang mengurangi atau menjadi kendala untuk kita bisa rutin offline di tempat-tempat yang biasa kita ngaji kitab Mafahim, maka dimusyawarahkan oleh panitia, oleh pengurus jalsah, bagaimana supaya ini kitab Mafahim bisa terus berlangsung secara rutin, sehingga sebelum puasa tahun 1447 Hijriah ini kitab Mafahim Yajib an Tusahhah bisa dihatamkan. Dan alhamdulillah berkat taufik hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Mafahim bisa berjalan secara rutin, sekalipun awalnya kita secara offline, tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kegampangan karena faktor jarak dan waktu dan sebagainya, kesibukan jamaah, sehingga untuk kita rutin setiap hari atau setiap minggu itu ada sedikit kendala, maka diputuskanlah untuk disampaikan secara online dan alhamdulillah berjalan. Dan ini merupakan bab terakhir, dan insyaallah kita akan ketemu dalam acara haflah khatam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan kajian ini dari awal sampai akhir bisa bermanfaat buat kita, menjaga akidah kita, menjaga ibadah, muamalah dan akhlakul karimah kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadikan diri kita tergolong ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, juga Nabi dalam hadis-hadisnya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.